Yaudah, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syafa Latifah Salsabila, NIM 2007905 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyikapi perbedaan dalam Islam. Nah, jadi perbedaan pendapat atau khilafiyah bukan hal yang harus diributkan, apalagi sampai meretakkan ukhuwah Islamiyah karena suatu kelompok merasa paling benar dan menyalahkan orang lain. Saat ini pun umat Islam secara garis besar terbagi dua kelompok dalam memahami nas Quran ataupun hadis, utamanya yang berkenaan dengan masalah furu atau cabang. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Kita yang tidak sanggup berijtihad sendiri boleh ittiba, yakni mengikuti atau memilih pendapat mana saja sesuai keyakinan dan pemahaman kita sendiri, disertai pengetahuan dan pemahaman akan landasan atau argumen masing-masing pendapat. Taklid buta atau asal pilih ikut-ikutan tanpa mengetahui dan memahami alasannya dilarang. Perbedaan pendapat dalam perkara furu merupakan kenyataan yang tak dapat ditolak, dan hal itu tidaklah menimbulkan kerugian dan bahaya. Selama berlandaskan ijtihad syar'i yang benar, hal itu justru merupakan rahmat bagi umat, menunjukkan fleksibilitas atau keluasan dalam syariat, dan keluasan dalam ilmu dan pengetahuan. Adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengakibatkan antara lain timbulnya berbagai aliran dan mazhab. Dalam bidang akidah atau teologi, timbul aliran Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Dalam fikih atau hukum Islam muncul mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam bidang politik muncul aliran-aliran Sunni, Syiah, dan Khawarij. Dalam tasawuf tampil aliran-aliran Al-Ghazali, Al-Farabi, dan Ibnu Rusyd. Dalam praktek keagamaan, dengan demikian tampil ragam bentuk atau tata cara beribadah. Juga ragam sikap dan pandangan terhadap berbagai masalah. Semuanya sama-sama mengklaim benar karena berdasarkan Quran dan Sunnah, wajar ada ungkapan Islam itu satu tetapi Muslim banyak. Asalkan tidak mengklaim sebagai pihak yang paling benar dan yang lain salah, klaim kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berittiba, tinggal pilih pendapat mana yang hendak diikuti dengan penuh kesadaran, pengetahuan, sikap kritis, dan pemahaman yang cukup. Artinya, dalam memilih, kita pun harus memiliki alasan dan pemahaman, karena di akhirat nanti yang akan mempertanggungjawabkannya kita sendiri. Dalam menyikapi perbedaan pendapat adalah diperhatikan sikap toleran atau menghargai pendapat orang lain, lapang dada atau tasamuh, serta tidak merasa paling benar. Apalagi sampai menyalahkan pendapat yang lain, karena kebenaran sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang paling berhak menentukan mana yang benar dan salah. Terlebih, sikap merasa paling benar dan menyalahkan yang lain dapat meretakkan jalinan ukhuwah Islamiyah dan persatuan kaum muslimin. Perbedaan pendapat adalah realitas yang tak terelakkan dan bukan untuk menyebabkan perpecahan umat Islam. Dan kita pun tak mungkin dapat menghapuskan perbedaan pendapat itu. Upaya-upaya untuk menghapuskan perbedaan pendapat dalam masalah-masalah furu, jika pun ada, akan sia-sia karena seperti dikatakan Muhammad Al-Buti, upaya demikian bertentangan dengan hikmah Rabbaniyah dan tadbir atau rekayasa ilahi dalam syariatnya. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang cara menyikapi perbedaan pendapat dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.